Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil wafa amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan Civitas Akademik STAI Madiun beserta para bapak ibu dosen dan para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah. Pertama dan paling utama, malah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah meskipun dalam kondisi tatap layar. Mudah-mudahan tidak menghalangi keberkahan dan juga kemanfaatan yang kita akan dapatkan nanti. Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, tema kita kali ini adalah urgensi syariat Islam. Hal ini penting kita ambil mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu ada kasus bunuh diri sebab seorang wanita yang depresi karena kelakuan lelaki yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan meminum racun sianida di lokasi pemakaman ayahnya. Jadi ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Kenapa bisa itu terjadi? Sebenarnya simpel. Undang-undang pemberlakuan syariat agama ini memang difungsikan untuk menjaga kemaldorotan yang dimungkinkan bisa terjadi kapanpun gitu. Jadi kalau seseorang memilih syariat agama sebagai pilihan hidupnya, maka hidupnya akan terbatas tapi terarah. Beda dengan sesuatu yang tidak ada hukum maupun undang-undang pada dirinya, maka dia akan bebas tapi malah tidak terarah dan bubrah. Jadi perlu dipahami hal-hal semacam itu. Kemudian syariat agama sendiri kan datang memang untuk membatasi kepentingan satu dengan kepentingan lain, sehingga kepentingan orang lain itu tidak merusak hak orang lain. Jadi inilah yang justru akan menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat. Kenapa syariat Islam turun? Syariat kalau tidak turun, maka kita akan seperti binatang. Siapa yang kuat dia akan bertahan, siapa yang lemah dia akan ditikam. Jadi mau nggak mau syariat agama ini justru menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang dalam berkehidupan gitu. Tanpa syariat, wah, kita nggak tahu pagi kita kayak apa, siang kita kayak apa, malam kita kayak apa. Jadi dengan adanya syariat justru membawa diri kita dalam hal-hal yang baik. Kemudian syariat itu kenapa harus diturunkan? Karena gini, nabi-nabi terdahulu itu sebenarnya sudah memiliki syariat. Hanya saja syariatnya tidak sekomplit kita. Jadi karena kita adalah memiliki nabi terakhir, kemudian kita juga memiliki agama terakhir, umatnya terakhir,
Al-Qur'annya kitab suci terakhir yang diturunkan dari langit, secara otomatis sesuatu yang terakhir itu harus yang paling sempurna. Belajar dari pengalaman nabi-nabi maupun kitab-kitab terdahulu yang syariatnya nggak komplit, yang syariatnya simpel aja, tapi umatnya luar biadab. Umatnya justru tidak menghargai syariat-syariat yang sedikit itu gitu. Jadi dianggap hanya lelucon aja gitu. Jadi dengan adanya syariat yang komplit, ya, secara otomatis untuk berbuat hal-hal yang maksiat maupun madharat itu sangat sedikit sekali kemungkinannya gitu. Tapi kalau syariat itu tidak dijalankan dengan baik, maka efeknya luar biasa. Seperti yang terjadi baru-baru ini kan, ketika seseorang berasik masyuk karena didasari rasa cinta tanpa ikatan perkawinan, kemudian hamil, diminta untuk digugurkan. Yang pertama oke lah, yang kedua minta digugurkan sudah 4 bulan, nggak oke. Dan ketika dimintai tanggung jawab nggak mau karena baru menjadi seorang pejabat di sebuah lembaga, ya kan, sehingga tidak bertanggung jawab. Pamannya juga marah-marahin dia, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Itu luar biasa. Jadi faktor-faktor yang membawa kejadian bunuh dirinya seorang wanita tersebut itu tidak sedikit gitu. Mulai dari pacarnya yang nggak tanggung jawab, mulai calon mertuanya yang juga nggak sesuai omongannya, mulai dari pamannya yang justru marah-marah, merusak harga diri, mulai dari hubungannya yang toksik, yang putus nyambung nggak jelas, tapi didasari rasa cinta dan melanggar syariat Islam, sehingga kehamilan justru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Jadi faktornya sangat banyak sekali. Artinya ketika syariat Islam itu dijalankan satu pintu itu dijalankan, maka pintu yang lain itu akan ngikut. Contoh, Allah mensyariatkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kekejian dan juga kemungkaran. Habis maksiat dia tetap sholat, habis ngapain dia tetap sholat. Maka efek dari sholat ini yang selalu berkontinu akan lebih dominan dia alami daripada kemaksiatan maupun kebatilan yang dia lakukan. Nah, dominasi kebaikan ini akan mengalahkan kebatilan yang dia biasa lakukan. Itu janji Allah, karena memang sholat itu bisa mencegah fahsya wal munkar, keji dan mungkar. Maka penting bagi kita memahami bahwa adanya syariat Islam itu sebenarnya adalah untuk mengatur diri kita, bukan untuk mengatur Allah. Mengatur diri kita supaya jalan kita terarah lurus, sehingga kita menjadi bagian-bagian hamba Allah yang layak untuk diperjualbelikan. Gitu. Maka kenapa Allah di dalam Al-Quran juga bertanya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan pada kamu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Oh, tentu mau ya. Tentu mau. Tentu mau. Jadi adanya kemauan untuk menjalankan syariat itu harus didasari pemahaman bahwa syariat ini bukan untuk menyiksa dia, tapi justru membatasi dirinya supaya tidak menjadi sosok yang berlebih-lebihan.
membatasi dirinya supaya tidak terjadi kemadharatan pada dirinya dan kehidupannya gitu. Jadi perlu dipahami seperti itu, jangan dianggap bahwa hukum undang-undang syariat Islam itu membungkus seseorang untuk tidak menjadi baik, enggak. Justru adanya syariat Islam itu bisa mengarah kepada kebaikan yang sempurna. Karena apa? Belokan-belokannya jelas, tanjakan-tanjakannya jelas. Sehingga dirinya tidak tersesat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sendiri kadang merasa ngapain sih hidup? Ngapain sih nggak mati aja? Ngapain sih kita punya sedih? Ngapain sih kita bergembira juga? Ngapain kita berkecukupan? Kadang kekurangan juga. Jadi warna-warna hidup kita yang berbeda ini ya tidak menjadi ukuran sebuah kebahagiaan. Gitu. Karena kebahagiaan hakiki itu tempatnya di dalam hati. Ada orang yang makan di sawah cuman sama tempe goreng sama sambal. Tapi karena didasari rasa lapar, nikmat banget makannya. Luar biasa nikmatnya. Dibandingkan dengan orang kaya yang punya kolesterol dan darah tinggi, dia berada di restoran, di situ ada kulit, ada sate yang dia pesan, tapi dia tidak makan. Dia hanya makan bawangnya aja sama cabenya karena dia takut kolesterol sama darah tingginya naik karena itu. Dan itu tidak nikmat sekali. Dipandang orang kayaknya nikmat banget, tapi si pelaku justru tidak mendapati kenikmatan. Artinya ternyata kecukupan secara finansial itu tidak mengukur dirinya akan bisa bahagia. Justru yang bahagia adalah bagaimana amalia kita di hadapan Allah itu senantiasa mendapat ridhonya. Sholat maghrib kita dapat pahala di sisi Allah. Sholat isya kita, sholat subuh kita, itu akan keridhaan itulah yang akan membuat kebahagiaan pada diri kita dan keluarga. Nah, jadi syariat Islam datang bukan untuk mengekang, tapi dia datang untuk menghalangi segala rintangan yang dilakukan oleh iblis dan para setan, menghalangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencapai tingkat tertinggi dalam kecintaannya kepada Allah, mendapatkan ridho sepenuh hati dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan akan diarahi sedemikian rupa. Maka syariat Islam ini menjadi hal yang krusial, yang sangat penting. Kalau tidak ada itu, terus kita akan mau pakai apa menuju Allah? Apakah kita hidup tanpa syariat yang tidak ada batasan-batasan sesuatu? Pakaian tidak dibatasi, minuman segalanya tidak dibatasi, makanan tidak, bersosial tidak dibatasi, makan malam apapun, pokoknya pesta-pesta tidak dibatasi, pokoknya sama-sama senang. Maka kalau itu terjadi, kita kembali ke zaman-zaman di mana tidak ada syariat di dalam, bahkan seperti binatang atau bahkan lebih liar daripada binatang. Binatang bisa liar karena memang dia diciptakan liar. Kita yang awalnya tidak liar tiba-tiba menjadi liar, maka keliaran kita lebih liar daripada binatang liar. Nah, ini hati-hati. Maka sebaiknya kita menundukkan hati kita, merenungkan diri kita bahwa syariat Islam ini membawa dampak positif bagi hidup kita, bukan untuk mengekang dan memenjarakan diri kita, justru mengarahkan kita menuju hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas. Kalau tidak bermanfaat ilmunya, bermanfaat tenaganya. Kalau nggak bisa bermanfaat tenaganya, minimal bermanfaat hartanya. Mudah-mudahan 3 poin itu bisa menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kajian kali ini. Mohon maaf agak singkat karena suatu cuaca dan kondisi. Mudah-mudahan di minggu depan kita tetap bisa live dan bisa tatap muka dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi di kampus kesayangan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.